Mas PO apa yang nurunin harga dari Malang? Hampir semua. Itu tuh Haryanto efek mas. Aku kan dulu udah pernah bilang sama kalian kan, 18 tahun ini aku nggak pernah gagal buka jalur. Jadi di saat aku berhasil, aku nggak bilang paling laku, nggak. Aku cuman bilang aku berhasil. Berarti pasti ada perusahaan yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang. Dan salah satu penyebabnya biasanya kalau Haryanto masuk suatu wilayah itu, PO lain pasti nurunin harga, biasanya kayak gitu. Dan itu pun terjadi di Muria kan, di Muria, di Solo, di Wonogiri, di mana-mana lah, di Madura, sekarang di Malang. Karena di Pantura juga gitu kan, jalur Hercules. Karena itu Haryanto efek. Makanya aku bilang Haryanto efek itu karena itu yang terjadi selama ini. Dan bukan sesuatu hal yang aku perdebatkan gitu, karena aku tahu kemampuan operasional perusahaan. Jadi kalau menggunakan cara seperti itu, kalau menurut aku sangat nggak bijak, karena itu akan menyakiti kemampuan mereka bertahan hidup. Tuh, harusnya lebih memilih untuk memperbaiki pelayanan dan kualitas. Tuh. Makanya Haryanto tuh dari dulu sampai sekarang mau ada PO baru, PO apa, tetap aja penumpang kita stabil. Karena sejak awal yang kita layani itu memang rata-rata pelanggan semua. Bukan karena harga murah, bukan. Jadi bukan karena kita yang jual terlalu mahal untung banyak, enggak. Karena kita tahu nilai operasionalnya berapa. Jadi kalau aku lihat harga, gila lu jual murah banget. Ya daripada gua nggak laku, mendingan gua dapat duit ya. Tapi kan itu sistemnya jadi kayak gali lubang tutup lubang. Mau sampai kapan, ya kan? Ntar giliran bis ada waktunya permajaan, nggak kuat beli bis baru, nggak kuat permajaan, rusak nggak kuat benerin, kan? Akhirnya mereka jadi menyakiti kemampuan mereka bertahan hidup. Mungkin itu salah satu cara mereka bisa bersaing dengan PRT. Benernya bukan cara mereka bersaing asli, tapi cara mereka supaya ada pemasukan. Jadi bukan bersaing. Kalau bersaing itu mereka pasti ya upgrade lah, bukan malah downgrade, itu bersaing namanya. Tapi kalau kayak gitu berarti kan daripada enggak sama sekali, mungkin mereka pikirnya. Assalamualaikum Mas Blora. Dan itu bukan hal yang layak untuk dicemooh, enggak. Makanya aku enggak pernah ngerendahin mereka juga, enggak. Karena buat aku mereka punya cara sendiri buat mempertahankan perusahaan mereka. Jadi aku enggak perlu komplain atau komentar masalah itu, enggak. Aku cuma pengen nunjukin ke kalian kalau dulu aku pernah bikin postingan HR enggak butuh tronton buat laku. Terus kedua masalah harga, Haryanto efek dan lain sebagainya. Aku cuma pengen nunjukin aja, ini lo buktinya gitu. Kalau emang hal itu berarti kan sesuai sama apa yang aku omongin dulu. Pak, di mana susahnya dalam menjaga perawatan unit bis? Susah, karena kan bis itu dipakai jalan terus. Jadi kalau bentuk perawatannya apa ya macem-macem. VG itu Tangerang ya Mas ya. Terus kenapa mereka harus nurunin harga, kenapa tidak memperbaiki pelayanan? Memperbaiki pelayanan itu butuh modal loh, jangan salah kamu. Memperbaiki pelayanan itu butuh modal operasional yang lebih, dan itu yang mereka nggak mampu. Biasanya seperti itu. Kalau trouble di jalan, kru kena omel nggak Mas? Coba tanya sama kru. Kamu kan banyak akses ke kru. Mas Rian pernah marahin kalian nggak sih gara-gara rusak di jalan? Apa gara-gara kecelakaan? Apa gara-gara apa? Pernah nggak marah? Nggak pernah. Saya ingatku nggak pernah. Kalau aku tegur, aku ingatkan, wajar. Gimana tanggapan Mas Rian kalau ada pas full seat, ada penumpang duduk di seat CD, terus si co-driver gak pindah dan satu jadi berdua co-driver dan penumpang terjadi di divisi Hercules? Oh itu nanti tak tegur. Aku udah bilang sama kru-kruku dulu, harusnya mereka sadar dan ingat. Kamu kalau mau jual bangku CD, konsekuensi COCB berarti konsekuensinya harus kamu tanggung sendiri. Dalam artian kamu tanggung sendiri ya, itu kan kursi jatah kamu duduk. Kalau kamu jual ya kamu mundur. Duduk aja di mana ngemper di belakang.
Ntar makasih itu masukannya mas, ntar aku telepon Udin habis ini. 1526 atau 1526 HR ada yang dijual mas yang budget under 400 juta. Kalau HR nggak ada, tapi kalau PO lain banyak yang harga segitu. Kayaknya tahun-tahun 2012 2013 itu kan harga corona hitungannya. Banyak. Besok aja aku pengen nebas nih di Bali, beli 8 unit. Mas, selain Pacitan banyak yang berpikir bahwa Haryanto menghargai PO Pribumi Pacitan, dan setahu gue Haryanto punya trayek Pacitan. Tanya betul kan? Betul, punya trayek sana. Kalau menghargai Pribumi Pacitan enggak juga, karena memang di sana sudah nggak ada yang berkembang dengan baik. Jadi Pacitan udah pasar bebas. Jadi enggak lah. Pribuminya di sana bukannya emang udah berkurang banget ya, karena kalah sama zaman. Delapan unit dagangan, bapak biasa dong waktu kayak gini jual beli bis murah dibenerin, ntar ya udah bagus dijual laku tinggi, kan lumayan buat nambah-nambahin penghasilan. 8 unit X apa mas? Oh rahasia dong. Lagian ngapain sih kamu nyuruh aku buka-buka di mana-mana? Kamu tahu nggak beban moralnya orang buka jalur tuh kayak gimana? Aku udah cukup lah. HR mau ikut masuk Sumatera mas, seperti STJ. Ngapain gua ngikutin STJ? Kurang kerjaan amat. Aku di sini masih laku kok, ngapain harus ke sana? Karena setauku dari dulu ya, dari aku kecil sampai sekarang di jalan nih, aku hidup di jalan. Perusahaan beda sama perusahaan Sumatera yang memang asli Sumatera pribumi sana. Mereka jual ke Jawa biasa karena itu memang jalur mereka ya. Tapi dari aku kecil sampai sekarang, seingatku yang aku lihat, PO Jawa kalau udah nyebrang ke Sumatera berarti di Jawa pasarnya udah kurang. Jadi kalau ada PO Jawa kok nyebrang ke Sumatera, itu biasanya okupansinya dia di Jawa udah berkurang. Tapi untuk line akap, iya karena yang aku maksud Pacitan line akapku mas. Kalau yang bumelnya AKDP aku enggak. Sindiran keras, oh enggak, aku enggak nyindir siapapun, enggak nyindir Sudiro, enggak nyindir siapa. Karena memang dari dulu aku di lapangan seperti itu. Contohnya banyak lah, kayak PO Slamet, kayak PO Madukismo, kayak PO Sari Mustika. Itu kan karena memang market share-nya di Jawa udah berkurang banget okupansinya, makanya mereka nyerangnya ke Sumatera. Kalau seandainya kru jebolin mesin apa kena teguran? Oh iya dong, harus dong. Dan enggak pindah batangan, enak aja lu. Habis ngerusakin enggak tanggung jawab. Ya tanggung jawab, ikut nungguin sampai bisnya jadi.